Azirah masih ingat betul bagaimana ia terombang-ambing di Laut Malaysia usai perahunya tenggelam. Azirah masih beruntung, ia selamat. Namun malang, sejumlah rekannya sesama pekerja migran tewas secara mengenaskan, tenggelam di lautan lepas. Terus kejadian tuh, kapalnya tenggelam, tiba-tiba tenggelam. Terus ya semuanya berjatuhan, nggak tahu kemana, terpencar semuanya. Saya selamat pakai tong minyak, tong drigen. Jam 11 malam sampai jam 10 pagi saya mengapung pakai tong drigen. Berenang lah, orang di lautan lepas, nggak ada pulau kan, nggak ada pelampung atau apa. Oh, jadi belum sampai daratan Malaysia? Belum, masih jauh, belum kelihatan itu daratan. Belum sampai kelihatan? Belum, makanya nggak ada yang selamat tuh. Diiming-imingi uang jutaan rupiah, Azirah pun mau berangkat menjadi pekerja migran Indonesia ke Malaysia melalui Batam, Kepulauan Riau. Azirah tak paham, ia diberangkatkan lewat jalur ilegal. Akibat ketidakpahaman itu, Azirah pun harus dihukum penjara di Malaysia. Langsung ditahan. Berapa lama? 7 bulan. Apa alasan ditahan? Katanya ilegal, nggak punya surat-surat. Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI menyebut sejak Desember 2021, sedikitnya 44 pekerja migran tewas dan 76 orang hilang karena perahunya tenggelam. Kisah pahit pernah juga dialami keluarga Sulipah di Desa Tambak Selo, Kecamatan Wirosari, Grobogan. Sulipah, pekerja migran Indonesia, ditemukan meninggal dunia setelah kapal kayu yang ditumpanginya tenggelam di perairan Nongsa, Batam. Yang membuat keluarga makin menderita karena Sulipah tak sendiri. Ia membawa anak yang masih balita dan ikut tenggelam bersamanya. Yang terbaru, aktivitas pengiriman pekerja migran ilegal di Pelabuhan Feri Internasional Harbor Bay, Batam ini terekam kamera CCTV. Dalam video memperlihatkan seorang pria membagikan tiket kapal feri tujuan Singapura melalui Pelabuhan Feri Internasional Harbor Bay, Batam. Usai aksinya terekam CCTV, pelaku pun langsung ditangkap jajaran Polresta Barelang. Dari hasil penyidikan, pelaku bagian dari jaringan perdagangan orang yang akan mengirimkan sejumlah korbannya ke Malaysia. Dalam rentang waktu 16 hari, Polresta Barelang juga mengamankan 17 tersangka lainnya dengan tuduhan pengiriman pekerja migran ilegal dan perdagangan orang. Polisi juga mengendus keberadaan rumah yang masih saja dijadikan tempat penampungan pekerja migran ilegal. Juli lalu, Polsek Bengkong, Batam menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat penampungan pekerja migran ilegal. Di rumah ini, polisi mendapati 5 orang wanita yang hendak dipekerjakan ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga. Korban praktik perdagangan orang di Batam setiap tahun terus terjadi. Tak sedikit dari para korban meninggal karena kapal kayu yang ditumpanginya tenggelam. Desas-desus berhembus, ada oknum aparat negara yang diduga bermain. Benarkah? Pemerintah lewat Menko Polhukam Mahfud MD gerak cepat menelisik dugaan praktik perdagangan orang yang begitu marak di Batam dan diduga melibatkan aparat penegak hukum. Awal April lalu di salah satu hotel di kota Batam, Mahfud sempat kami pergoki tengah menemui beberapa pihak yang diduga mengetahui keterlibatan aparat negara. Informasi-informasi penting yang selama ini beredar sebagai desas-desus mendapat konfirmasi. Saya mendapat konfirmasi dengan data yang bisa dibaca. Kita akan segera melakukan tindakan-tindakan yang lebih tegas karena kejahatan serius tuh. TPPU itu kejahatannya serius. Pokoknya semua informasi sudah kita terima termasuk nama dan jabatan, tapi kita tidak nyebut dulu jabatan apa dan siapanya. Pemerintah memang telah berupaya menangkapi para penyelundup manusia ke Malaysia lewat jalur Batam. Namun, temuan soal adanya penenggelaman kapal pekerja migran yang kesaksiannya begitu mengerikan hingga kini belum terungkap. Apa benar apa enggak kita... Adanya praktik penenggelaman kapal menjadi catatan buruk bagi Batam sebagai jalur paling mematikan untuk para pekerja migran ilegal. Hingga kini puluhan orang masih dinyatakan hilang.